Nah sekarang kita masuk di bab yang pertama atau kisah yang pertama tentang Nabi Adam. Bismillah. Tentang kata pengantar sudah paham ya sampai sini? Itu nanti nggak diuji loh. Ikut tulis siapa nama Imam Ibnu Katsir ya. Nggak usah dijawab, cukup baca Al-Fatihah saja. Adab kepada penulis. Nah, ini yang pertama adalah nas tentang penciptaan Nabi Adam AS. Ini nasnya. Jadi dari sini sampai 2 halaman 3 halaman berikutnya itu masih ayat Quran semua. Kenapa? Karena kitab Qasasul Anbiya ini membahas tentang kisah-kisah para nabi yang diceritakan dalam ayat Al-Quran. Ini urutan disiplin tulisannya Imam Ibnu Katsir. Beliau sampaikan dulu dalil-dalil Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam atau tentang kisah Nabi Adam. Baru kemudian dijelaskan ditambahkan setelahnya adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Adam. Itu disiplin ilmunya luar biasa sekali. Disiplin sekali beliau. Jelas sampai sini ya. Jadi nggak pakai Israiliyat gitu. Nabi Adam begini, melainkan itu dari Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Cara penulisan beliau nih saya perhatikan kitab. Cara penulisannya itu mirip dengan ulama abad ketiga. Ulama abad ketiga itu jarang komentarin dalil, nulis dalilnya surah ini sekian, hadis ini, udah gitu. Ulama itu gitu. Ulama khalaf yang kekinian lah yang banyak memberikan penjelasan, mengomentari dalil. Kenapa? Karena tahu masyarakatnya makin lama makin jauh dari ilmu. Dikasih penjelasan dan tidak nyambung. Apalagi tadi dikasih penjelasan. Tolong satu hal ya, kalau nggak paham tanya. Kalau kalian tidak nanya, saya anggap paham, tidak saya jelaskan. Ya, sampai sini paham? Yang pertama, dalilnya tentang penciptaan Nabi Adam adalah di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Saya kasih kesempatan, silakan dibaca ayat tadi. Atau terjemahnya sudah disampaikan dalam kitab ini juga apa-apa. Baca aja sih. Kamu baca di sini ada loh. Iya. Baca itu artinya ayat semua. Terjemahannya. Betul nggak? Dari atas kan. Iya. Allah berfirman dan ingat. Nah, itu kan baca sendiri. Terusnya wa qala rabbuka pada malaikat aku hendak wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati isjudu thumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin qala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus itu sampai 39. Jelas? Sampai Nabi Adam turun dari surga itu. Itu kisah Nabi Adam di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Ya. Nah bitu min hajjami'ah. Kemudian selanjutnya ada di surah Ali Imran ayat 59, An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Al-A'raf 183. Terus itu ayat semua sampai bawah. Ayat semua. Ya, tolong dibaca. Pertama kita buka dulu, silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 30. Kita kaji insyaallah. Mantap nih kalau ada tempat tulis ya. Kajian kita begini agak bosan memang. Mohon maaf. Al-Baqarah 30 ini saya paling ingat dulu disuruh ngafalin pas pelajaran sekolah agama. Iya. Kalau zaman saya ad-duha dengan asyams. Ini paling disuruh Praktek sholat duha. Rakaat pertama asyams, rakaat pertama ad-duha. Masih ingat itu? Jadi begitu gurunya masuk kasih tulis hafalin. Nanti pas tadi disuruh baca. Itu luar biasa ya kalau sistem pendidikan tuh. Zaman Pak Harto tuh ilmunya bersanad tuh. Sorry, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi dari Sabang sampai Merauke sama semua. Semua belajar Iqra. Kiai Asad Humam.
Itu memang begitu pendidikan. Coba dulu kalau Iqra antum nggak lulus Iqra 3, siapa mau marah? Bapakmu datang ke musola, mana ada, yang ada kamu ditampar, bikin malu kan gitu. Memang begitu pendidikan. Dan mohon maaf ya, nggak lulus Iqra 3 atau nggak lulus satu mata pelajaran tertentu dalam dunia Islam itu bukan sesuatu memalukan, bukan aib. Itu proses belajar. Terus sekarang saya tanya, antum tak suruh ngapalkan surah Asy-Syams misalnya, apakah semua langsung tembus 3 hari? Dia bisa, ada juga yang lupa kan, ada juga yang nggak tembus, ada minggu depan buat terus. Biasa. Karena semua orang itu kapasitasnya nggak sama. Jelas? Bukan sesuatu yang memalukan, biasa aja. Termasuk ini, nanti kalau kalian nggak paham tanya. Jelas? Nggak memalukan nanya itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nanti penjelasannya ada. Jadi wa dan in ketika. Tapi kalau in dalam Al-Qur'an biasanya Allah cuma sebutkan ketika peristiwanya itu tidak kita tahu, tidak kita paham kecuali Allah yang kasih tahu. In dalam Al-Qur'an ya. Lain dengan idza. Idza itu syarat. Apabila ya qala rabbuka berkata dia, siapa dia? Allah kepada qala itu fi'il kata kerja. Fi'il konsep bahasa Arab, fi'il itu perlu fa'il, kata kerja itu perlu pelaku. Secara umum fa'il terbagi dua, ada namanya fa'il dhahir, yang kedua fa'il dhamir. Fa'il dhahir biasanya muncul setelah kata fi'ilnya. Kalau qala rabbuka yang berkata pasti Allah. Tapi ada kondisi tertentu di mana fa'ilnya tuh tersimpan. Itu perlu dianalisa. Tapi kalau yang ngerti kaidah-kaidah sederhana bahasa Arab insya Allah paham. Ya. Qala berkata, siapa yang berkata? Rabbuka, Rabbmu. Siapa Rabbuka? Firaun. Bahkan Firaun di surah An-Nazi'at ngomong apa? Wa qala ana rabbukumul a'la. Firaun mengatakan, akulah Rabbmu yang paling tinggi. Kata Firaun. Jadi Rabbukumul a'la itu bukan Allah ya, tapi Firaun ngaku-ngaku. Maka jangan baca surah An-Nazi'at wa qala ana rabbukumul a'la, Allahu akbar, ruku. Salah Anda ya itu. Masalah itu. Selesaikan. Jelas? Kita ya, jangan Allah Rabbul Alamin kacau. Bingung jamaah loh. Kayaknya ada yang salah ini kan gitu ya. Ya, Rabbuka kepada siapa? Allah berkata li kepada al-malaikati. Kepada kenapa al-malaikati? Ada yang masih ingat? Kenapa bukan al-malaikat? Coba kalau yang zikir itu, subuhun qudusun wa malaikatu waruh. Kenapa ini lil malaikati? Karena ada li. Li termasuk harful jar. Setelah harful jar, isim itu pasti belakangnya kasrah. Ada berapa harful jar? 20. Min ilahata khalaha sya'ada fi an'ala mutmundur balika wa takabila alamat. Li kepada al-malaikati para malaikat. Apa kata Allah? Inni itu inna sesungguhnya aku, inna anak menjadi inni sesungguhnya aku. Ja'ilun itu artinya mendatangkan atau mengadakan. Allah tidak menyebut khuliqa, menciptakan. Allah nggak mengatakan aku akan menciptakan, tapi Allah akan mendatangkan. Fi di al-ardi, di bumi itu al-ardi. Kenapa bukan ardu? Karena ada fi. Fi harful jar. Ya. Apa yang Allah ciptakan di bumi? Khalifah. Khalifah. Itu nanti merujuk, sebagian ulama mengatakan itu tentang Nabi Adam. Sebagian mengatakan khalifah itu merujuk kepada, karena dia ada tak marbuto ya, itu isim jamak.
Artinya merujuk nanti tafsirnya di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 65. Ya. Sebagian menyatakan seperti itu. Tapi secara umum menceritakan tentang Nabi Adam, khalifah. Qalu berkata, siapa yang berkata? Kalau dhammah panjang fa'ilnya pasti pelakunya banyak. Hum pelaku. Mereka. Siapa? Malaikat. Karena diajak ngomong pertama adalah malaikat. Ataj'alu fiha, apakah taj'alu engkau tadi situ anta? Taj'alu fiha, apakah engkau akan mengadakan atau menjadikan fiha pada bumi? Bumi di situ domirnya perempuan ya. Ha. Man, siapa yang yufsidu merusak fiha bumi itu, wa dan yasfikut dima menumpahkan darah di bumi. Di situ nanti ada penjelasannya di bawah. Ya, kita lihat di penjelasannya. Nah, ini kita lihat di halaman 37 di bukunya halaman 37. Allah mengabarkan, ia berbicara kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Baqarah 30. Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya. Jadi bukan cuma Nabi Adam ya, kita bilang tadi kan. Khalifah itu isim jamak. Ada yang mengatakan Nabi Adam saja, tapi di sini beliau Imam Ibnu Katsir mu'alif kita mengatakan bahwa Adam dan keturunannya, ya, yang saling menggantikan peran satu dengan yang lain, yang seperti yang Allah sampaikan di tempat yang berbeda. Ini sini Al-An'am 165 itu. Ya. Jadi kalau saya ngomong gini, ini pendapat saya atau pendapat Imam Ibnu Katsir ya? Paling enak kan kalau nyampaikan kayak gitu. Karena bukan pendapat saya, pendapat beliau. Aman itu. Ya. Dan dia menjadikan kaum manusia sebagai khalifah di bumi di Al-Naml surah 27 ayat 62. Allah menyampaikan hal itu kepada para malaikat sebagai pujian terkait penciptaan Adam dan keturunannya. Seperti halnya Allah mengabarkan hal besar sebelum keberadaan Adam alaihissalam. Jadi manusia itu Allah ciptakan dengan diiringi pujian. Tapi kan ada manusia yang terjadinya dari perbuatan haram ya. Bagaimana nih? Tetap terpuji nggak? Tetap. Karena yang lahir itu suci, nggak berdosa. Yang haram kan perbuatan orang tuanya tadi, ya. Dipuji itu sama Allah. Para malaikat kemudian bertanya untuk mencari tahu dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam alaihissalam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina ataupun dengki kepada keturunan Adam, sebagaimana dipahami oleh sebagian mufassir. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa malaikat itu protes. Kalau saya kan ngomongnya malaikat protes. Bedain ya, protes dengan protes. Beda apa sama? Beda. Makanya kan sebagian ada sampai sekarang masih ada orang yang berani letter lock. Tulisannya begitu, mengingatnya gitu aja, memaknainya begitu. Padahal banyak memahami Al-Qur'an itu ada ilmunya, ada tafsirnya, ada balaghahnya, ada nahwunya, ada mantiknya, ada sharafnya. Pokoknya tertulisnya begitu, enggak gitu konsepnya memahami Quran. Ya belajar lagi insyaallah gitu. Ya. Bukan dengki, malaikat ingin tahu. Malaikat penasaran, kan malaikat tidak punya nafsu. Allah beritakan seperti ini, Allah bikin malaikat penasaran untuk ilmu buat kita, kan dicantumkan di Quran. Sama seperti Nabi Muhammad SAW lupa rakaat ketika sholat asar. Nah, kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Perhatikan. Menurut pendapat ulama, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah ada. Malaikat menyaksikannya sebelum Adam diciptakan. Saya ingat ada satu ustaz orang Indonesia, nulis buku. Judulnya tahu apa? Aku pesan. Judulnya adalah ternyata Adam bukan manusia pertama. Yang biasa ini ya? Ternyata Adam bukan manusia pertama. Dalilnya ini aja diulang-ulang. Sampai akhir buku itu ini dalilnya diulang-ulang. Sudah pernah manusia merusak bumi. Ya, Adam bukan manusia pertama. Ini ya itulah kadang-kadang. Dia dosen lagi. Perguruan tinggi agama Islam sedunia.
Saya baca bukunya di toko buku itu. Apa ini dia bilang? Ini saya yakin ini. Beliau ini kemungkinan besar mata kuliah tafsir nggak lulus. Atau di skip. Nggak dars dia belajar. Serius. Ya. Sudah ada dilakukan oleh para jin dan bun. Situ bunian apa bun itu adalah peranakannya jin. Kalau dalam ayat lain itu dalam penjelasan para ulama lain itu adalah banul jan, bangsa jin. Bun. Mungkin yang dimaksud adalah Ya. kan Itu baca aja anunya, baca footstopnya. ya footnote. Footnote. Kaki bukan. Lagi enggak? Catatan kaki. Antuk. Silakan. Ini foot stop. Kaki berhenti. Sampai bingung saya. Nah, jadi adalah Banul Jan ya, keturunan bangsa jin yang merusak itu. Karena jin itu kerjaannya kalau ketemu berantem. Jin darat ketemu jin laut berkelahi, berantem. War dia. Jin gunung ketemu jin lembah berantem, war dia. Serangan. Bahkan sama-sama air, jin sungai sama jin laut berkelahi. Jin gunung sama jin karang berkelahi ya. Karena Gunung Sari sama karang kecuk misalnya gitu kan. Jin tapi jin bukan manusia. Itu kelakuannya bangsa jin. Ya. Walaupun kalau kita dalam tanda kutip kita mau objektif, hari ini manusia banyak nggak kelakuannya kayak jin? Oke. Terima. Yang ketemu serangan, bisa tenang. Melihat temannya tahlilan, tanya dalilnya apa? Dijawab dalil nggak terima kan begitu. Sebaliknya yang tahlilan melihat yang celana cingkrang, nanya dalilnya apa? Ribut aja. Menungso apa jin? Itu tanya sama diri kita masing-masing. Masih banyak yang bisa kita syiarkan. Ketemu ribut, heran. Nabimu itu tukang ribut kan? Saya khawatir nabimu sama nabi saya beda gitu loh. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu Abu Jahal main caci maki gitu kan? Enggak kan? Nabi itu pernah saking zolimnya paman namanya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu boker, ditampung, dilempar ke depan rumah Nabi. Nabi itu keluar, nyium ada bau aneh, buka pintu. Hai paman, kayak gini kah orang Mekah nih kalau bertetangga, kata beliau. Sampai malu sendiri Abu Lahab. Iya ya kata Abu Lahab, nggak gini cara matahkan dakwah orang, kan gitu coba. Abu Lahab itu ini dilakukan oleh bangsa jin ya, sebagaimana disampaikan oleh Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah itu adalah seorang ahli ilmu di zaman tabi'in. Beliau banyak belajar. Qatadah ini rahimahullah taala bukan radhiyallahu anhu. Beliau banyak belajar dari para sahabat. Jadi kalau ketemu namanya Qatadah, kemudian Mujahid itu tabi'in. Ya. Tabiin. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat nggak ketemu nabi. Kalau tabi'in orang yang ketemu tabi'in tapi nggak ketemu sahabat, nggak ketemu nabi. Oke? Bagus, gitu tanya ya. Lihat catatan kakinya. Oh, ini di bawahnya. Satu Ya, lagi tempat ini. bagus. Jelas? Insyaallah. Kayak gitu aja kita, enak. Lanjut. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menuturkan, ini salah satu sahabat Nabi yang diakui paling berilmu. Salah satunya, ya ini beliau. Ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bapaknya itu dipuji sama Nabi SAW. Pujian Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu salah satunya, satu, kalau ada orang yang bukan nabi tapi maunya Allah selaras dengan kemauannya, maka di umatku itu adalah Umar. Itu pujian Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, lebih kurang terjemahnya,
Kalau iman seluruh manusia di dunia ditaruh dalam satu timbangan, kemudian dibandingkan dengan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iman Abu Bakar menang. Lebih berat. Dan kalau ilmu semua manusia di dunia ditaruh dalam satu timbangan, kemudian ditimbang dengan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ilmunya Umar masih lebih berat. Ini anaknya. Abdullah bin Umar ini anaknya. Orang yang, kalau para ulama, kalau Nabi pernah ke sebuah tempat melakukan sesuatu, Abdullah bin Umar pasti melakukan hal yang sama. Contoh, Nabi itu waktu pulang dari Madinah ke Makkah, jalannya begini, ontanya baru muter dulu, baru jalan lagi. Abdullah bin Umar begitu. Saking pengennya melakukan sunnah Nabi walaupun sekali seumur hidup. Siapa yang takut jarum? Takut jarum, takut pisau siapa? Yang belum pernah bekam. Seumur hidup minimal sekali. Itu dalilnya. Sunnah Nabi lakukan seumur hidup walaupun cuma bekam. Yang benar yang melengkung itu. Bekam. Lain. Merebut dia. Gitu. Jadi sunnah Nabi lakukan walaupun cuma sekali seumur hidup. Dalil dari perbuatan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa bangsa jin sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira Abdullah bin Umar begini ini dapat ilmu dari Nabi SAW atau dari Abu Jahal kira-kira? Menurut antum aja dan Nabi SAW. Jadi nggak usah kita perdebatkan pendapatnya mereka. Nggak usah kita perdebatkan. Ini ketemu Nabi ke Bang? Iya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Bagus, pertanyaan bagus. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu itu ketemu Nabi, salah satu sahabat. Ini Abdullah pertama di Makkah setelah Abdullah bin Mas'ud. Dia belum datang tadi. Saya katakan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fokus di Abdullahnya ya. Itu dijuluki Raisul Abadillah, pemimpinnya para Abdullah. Kenapa? Karena banyak sahabat Nabi setelahnya namanya Abdullah. Rata-rata anaknya para sahabat. Anak para sahabat tapi masih sahabat karena masih ketemu Rasul. Ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Ini sepupu Rasul. Ada Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ahli hadis juga itu. Ada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu taala anhu. Ada Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin yang lain itu semua ahli Madinah. Ya, orang Madinah. Apa mulai kenal Nabi di Madinah setelah hijrah. Abdullah bin Umar kenal Nabi SAW itu di masa embargo. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dibawa oleh Umar bin Khattab ke hadapan Nabi SAW. Umar minta Nabi untuk mendoakan anaknya menjadi ahli ilmu. Di pertanyaan saya jawab langsung. Kira-kira ketemu Nabi? Iya. Ilmunya dari mana? Dari belajar kepada Nabi dan dari didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab juga buat orang seperti saya, guru. Wajib doakan orang yang belajar ke saya. Saya doakan Koi, saya doakan Faldo, semua saya doakan. Wajib itu. Mohon maaf ya, antum tahu Kiai Abdullah Sahal, Gontor. Trimurti Gontor itu tidak akan meluluskan santri sebelum mereka bertiga umroh, betul nggak? Mereka umroh ngapain? Bawa daftar santri, bawa ke depan Ka'bah, didoakan satu-satu santri. Gontor berapa ribu santrinya? Guru kita itu begini. Jangan kau pikir mereka duduk aja nikmati donasi masyarakat, tampar kalau dia ngomong begitu. Betul nggak? Nggak punya adab. Ya? Orang tua nitip anak, mungkin lupa orang tua doakan anaknya, ustadznya yang doakan. La ilaha illallah. Dibawa ke depan Ka'bah nama anak-anak itu, didoakan di depan Ka'bah. Tiap tahun, setiap mau kelulusan, doakan wisudaan sebelum mereka bawa itu nama depan Ka'bah.
Itu budaya gontor dari awal. Bid'ah, kepalamu pecah. Nabi melakukan. Anas bin Malik didoakan nggak sama Nabi? Abdullah bin Abbas didoakan nggak sama Nabi? Abdullah bin Umar didoakan nggak sama Nabi? Semua anak-anak sahabat didoakan sama Nabi. Maka jadinya kayak gitu. Orang sekarang anak dididik benci sama kiai. Nah, jangan dekat-dekat, jangan jadi ustaz. Nah, makannya amplop Al-Fatihah. Kayak mau berkah. Kalau kamu nggak mau anakmu jadi ustaz, nggak apa-apa, tapi jangan hina ahli ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, jin sudah ada 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Di mana jin? Di bumi. Ya kali jin datang-datang ke langit, tidak mungkin. Di bumi tempatnya. Tapi ada nanti jin yang mencoba mencuri berdata langit. Di surah As-Saffat ada. As-Saffat bukan As-Sof ya. As-Sof 61, surah 61, As-Saffat 37. Beda. Kemudian jin itu saling menumpahkan darah, lalu Allah murka, kemudian mengirim maaf. Lalu Allah mengirim sepasukan malaikat kalau mereka ke semenanjung lautan. Dilanjutkan kalau dalam tafsir, ini kan kisah para nabi. Dalam kitab tafsir ini Ibnu Katsir dirinci lagi. Bangsa jin yang terusir itu pergi kabur ke pegunungan, hutan, perairan, dan pulau-pulau yang tidak berpengaruh. Maka kalau ada negeri yang memiliki 4 elemen ini, nggak kaget banyak jinnya. Iya. Perairan, pegunungan, hutan, dan pulau-pulau yang tidak berpengaruh. Maka kalau ada negeri yang memiliki 4 unsur ini, jangan kaget kalau di negeri itu banyak jin. Saya cuma bilang begitu aja. Di mana negerinya, Bang? Wallahu a'lam. Mungkin di Mozambik, Uganda. Banyak sawitnya nggak itu? Nggak ada sawit. Kalau di negeri Indonesia nggak ada, hutannya udah jadi sawit soalnya. Tidak banyak jinnya. Iya. Adanya jin Kazama di rental PS. Nyerap air juga bukan? Kenapa? Nyerap air juga bukan? Menyerap air. Menyerap air. Oh, menyerap air ya. Ada kenopi daun ya. Iya. Nah, betul. Bisa kita lanjutkan pembahasan? Lemos. Penjelasan senada diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi dari sisi, jadi beliau ini nasabnya unik. Jadi ayahnya adalah ayahnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu. Abbas ini kakaknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya Abbas itu Pak D-nya Rasul. Iya, Tapi Abbas menikah dengan anaknya anaknya Abu Thalib. Kok anaknya Abu Thalib? Menikah dengan sepupu Nabi. Jadi dari Maimunah binti Haris ya. Jadi dari bapak nasabnya Abdullah bin Abbas, dari bapak sepupu Nabi. Kalau dari ibu ponakan Nabi. Paham nggak maksudnya? Ya gitulah ya. Saya pahami ya. Ponakan Nabi. Nasabnya bagus. Makanya beliau salah satu istri Nabi itu ada yang siapa? Binti Haris gitu. Jadi beliau bisa tinggal di rumahnya itu. Ya. Karena istri Nabi itu adalah adik dari ibunya Abdullah bin Abbas. Kurang lebih seperti itu. Nah, Abdullah bin Abbas itu mau nggak mau perhatikan kebiasaan Nabi, kan di Madinah sudah nih. Nabi itu jam tertentu bangun. Kalau bangun Nabi itu cuci tangan, minum, wudhu. Perhatikan urutannya: cuci tangan, minum, wudhu. Itu Nabi. Jadi kalau antum bangun tidur, pertama ngapain dulu? Cuci tangan. Update story. Ya. Terbangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna. Soleh sekali antum, Pak. Cuy. Yang pertama apa? Cuci tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu tidur tangan ini gerak kemana. Loh, hadisnya ada. Iya. Karena engkau tidak tahu di mana tanganmu bermalam.
Ketawa Rijal. Tamu di mana Jal? Di meja, gitu kan? Iya. Yang kedua ngapain? Minum. Dan Nabi kalau minum gimana? Kumur. Tapi kumurannya telan. Loh, oh iya. 3 kali. 3 kali minum. Habis itu berwudu. Tentu cuci tangan ini kan kalau bangun biasanya kita biasa ngapain? Buang air. Jadi wajar ya kan. Kalau mau pipis dong cuci tangan dulu baru minum. Enggak, ya buang air dulu lah. Sholat aja bisa batal kalau gara-gara buang air, apalagi sekedar cuci tangan. Ya. Wah, enggak terima aku bang. Pulang. Susah kaji kitab ulama kalau dasarnya belum ada kan gitu ya. 10:30 ya, saya kok luar biasa. Saya selesaikan dulu. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini suatu malam ketika Nabi masuk kamar mau tidur, beliau siapkan baskom bejana untuk cuci tangan, gelas untuk dan bejana besar untuk beliau wudhu. Bangun Nabi kaget di meja kok ada ini. Nanyalah ke istrinya, siapa yang nyiapin? Abdullah. Nabi doa, ya Allah berikanlah Abdullah bin Abbas itu faqihu fiddin, pemahaman yang mendalam tentang agama ini, wa tafsir wa ta'wil. Saya tanya, dapat ilmu, dapat doa Nabi berkat belajar atau berkat adab? Berkat belajar atau berkat adab? Jadi jangan remehkan adab gitu. Di pesantren ketemu kiai cium tangan, aduh nak, semoga kamu pandai nak ya ilmu hadis, masya Allah. Bid'ah, Rasul nyontohkan. Yang melayani beliau didoakan. Kasus yang serupa terjadi di Anas bin Malik. Anas bin Malik sama, begitu juga. Perhatikan Nabi begitu, siapkan sama Ibnu Abbas di waktu yang berbeda. Tapi satu timeline yang sama di universe yang sama tentunya. Gak ada Earth 2330 di zaman Nabi. 48 ya. Itu kan khayalan orang sekarang. Iya. Bangun Nabi nanya ke istrinya, siapa yang nyiapkan? Anas. Doa. Ya Allah panjangkan umurnya. Banyakin keturunannya, banyakin hartanya. Doanya Nabi ke Anas bin Malik gitu kan? Coba, kenapa doanya beda? Karena Nabi kenal siapa yang dihadapi. Doanya nggak mungkin sama. Sekarang saya tanya misalnya Khoir jagonya main bola, mungkinkah saya doakan dia pintar balet? Demi apa? Kan begitu, paham sudah ya? Oke, paham sampai sini ya. Jadi Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik dapat doa dari khidmatnya, dari adabnya melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu nggak ada yang nyebutnya murid Nabi, nggak ada. Khadimu Rasulillah, pembantunya Nabi, yang melayani Nabi. Coba. Tapi dapat doa yang selevel dengan doa yang dikasih Nabi kepada sepupunya. Coba, kayak apa? Kapan ada orang doakan pelayan sama kayak doakan sepupu sendiri? Ada keluarganya berarti banyak. Ada orang doakan pelayan, doakan sepupu, doakan ipar sama. Abdullah bin Umar kan ipar. Kakaknya Hafsah kan? Anas bin Malik pelayan. Abdullah bin Abbas sepupu. Doanya sama-sama mengharapkan kepada Allah supaya orang-orang ini punya keberkahan ilmu, keberkahan harta dengan dimensi yang berbeda ya. Nabi begitu. Dengan doa yang berbeda tapi sama-sama doakan. Ya, luar biasa. Oke, sampai di halaman 38, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih.